seseorang. Bersama saya di Edukasi Psikologi, bersama saya Ferdian Permana. Kali ini kita akan membicarakan satu topik yang sebetulnya cukup menarik ya, yaitu mengenai menjadi diri sendiri. Kalian pernah kepikirkan ya, kenapa ya aku itu nggak bisa jadi diriku sendiri? Kenapa aku harus jadi diri sendiri? Oke, tentunya alasan paling besarnya adalah karena untuk menjadi diri sendiri itu akan jauh lebih nyaman daripada berpura-pura menjadi orang lain. Orang lain adalah orang selain diri kita sendiri. Oke? Susah atau gampang kita mau jadi diri sendiri? Tentunya ada orang yang mengalami kesulitan, ada orang yang gampang, tergantung dari prinsip yang dia punya. Ada orang yang agreeable, orang yang iya-iya aja gitu tipenya. Ada yang disagreeable, orang yang gak bisa iya-iya aja gitu, agak sulit orangnya. Nah, orang yang bisa menjadi diri sendiri adalah kebanyakan orang yang disagreeable. Karena dengan menjadi disagreeable, kita akan lebih punya prinsip terhadap diri kita sendiri dan kita nggak gampang terpengaruh oleh orang lain, kecuali kalau memang bisa dengan diskusi yang bagus, kita menemukan konklusi bahwa oh iya, ternyata saran dia bagus gitu. Tapi orang yang agreeable itu akan nerima-nerima aja. Oh iya betul juga ya, oh iya begini ya. Akhirnya dia jadi nggak bisa jadi diri dia apa adanya karena gampang terpengaruh oleh orang lain. Dari sini kita lihat bahwa untuk menjadi diri sendiri itu ada dua faktor, yaitu faktor dari eksternal, dari orang lain gitu ya. Kemudian ada satu lagi faktor dari internal, dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri misalkan kita khawatir tidak diterima oleh orang lain misalkan, alasan kenapa nggak bisa jadi diri sendiri. Faktor penerimaan itu kan dari eksternal. Oke? Faktor kekhawatiran adalah dari internal diri kita. Artinya dari satu masalah ini saja itu sudah ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Oke? Tapi apakah kita harus nunggu support atau tunggu eksternal dari orang baru kita bisa jadi diri sendiri kah? Atau kita bisa atur sendiri dari internal diri kita untuk menjadi diri sendiri? Kalau dari pendapat saya pribadi, dan sepertinya juga banyak digunakan di literatur ya, untuk menjadi diri sendiri, kita sebaiknya tidak terlalu banyak bergantung pada faktor eksternal, melainkan bergantung pada faktor internal diri kita, dari self diri kita. Ingat, dari quotes-quotes zaman dulu ketika kita masih sekolah, SD gitu ya, ada buku kosong, buku tempat kita biasa nulis, ada quotes di bawahnya adalah be yourself. Self-nya kan pakai huruf besar semua tuh. Karena itu penting, self, diri kita sendiri apa adanya. Dan materi tentang self ini, itu banyak banget dibahas dalam teori psikologi. Self-esteem, self-efficacy, apalagi self-improvement, macam-macam. Ya, teori tentang self, diri kita sendiri itu banyak banget. Dan banyak banget penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kita menentukan apakah kita bisa menjadi diri sendiri atau tidak. Dan lebih baik memang kita fokus pada internal diri kita, yaitu di prinsip. Kenapa self itu penting? Karena ini adalah tolak ukur bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Kalau kita melihat diri sendiri saja sudah buruk, biasanya kita akan melihat dunia luar itu juga buruk. Anggaplah kalau misalkan kita melihat diri kita itu kurang disayangi, kurang dicintai, dan kurang diinginkan oleh orang lain misalkan. Kita punya self yang buruk seperti itu. Kita akan melihat dunia luar adalah dunia yang berarti nggak bisa menerima aku karena aku buruk, adalah dunia yang berbahaya untukku, dan dunia yang nggak bakal bisa menerima aku. Orang-orangnya berbahaya berarti gitu.
tentunya ini akan semakin berbahaya ke depannya, karena akan menentukan bagaimana cara kamu bersikap ke dunia luar. Kalau kamu melihat dunia luar itu berbahaya, kamu akan cenderung untuk tidak mau keluar-keluar. Kecuali kalau ada orang, faktor eksternal yang bisa membawamu keluar dari situ. Betul kan? Tapi sampai kapan kita harus bergantung pada orang lain itu? Tentunya kita harus mulai dari internal diri kita sendiri untuk memperbaiki self kita, baru kita kembali beraktivitas di luar gitu. Karena kalau kita bergantung pada orang lain, suatu ketika orang lain itu bisa saja mengkhianati kita, bisa juga meninggalkan kita, bisa juga dia sudah tidak peduli dengan kita. Bisa saja. Dan itu namanya memang circle kehidupan. Kadang-kadang kita ada pertemuan, kadang-kadang kita harus berpisah, nanti kita bertemu dengan orang baru, kita berpisah lagi, dan itu semua sangat wajar. Oke? Mungkin kita akan punya 1 atau 2 orang yang terus-menerus bersama kita, itu memang ada. Caranya bagaimana untuk kita punya self atau diri sendiri yang kuat? Pertama, kita harus punya prinsip dulu. Oke? Aku mau melakukan apapun itu demi kepentinganku sendiri, bukan demi dia. Contohnya begini, kita sejak kecil itu sudah terbiasa untuk menuruti semua keinginan orang tua kan. Kita mau sekolah di mana juga orang tua yang menentukan. Kita mau makan apa juga orang tua yang menentukan. Semuanya kan orang tua yang menentukan. Dimana waktu kita masih kanak-kanak, remaja, sampai mungkin dewasa awal, itu masih oke lah, nggak apa-apa sama sekali. Tapi setelah kita menginjak masa-masa dewasa, awal, menengah, kita harus mulai untuk menentukan kita pengennya itu kemana. Jangan biarkan orang lain yang menentukan arah hidup kita. Mau itu keluarga kita sendiri pun jangan, karena banyak banget yang menyesal pada akhirnya. Harusnya aku punya keinginan begini, aku pengen punya keinginan begitu, tapi aku harus menuruti ini, menuruti itu. Banyak banget yang seperti itu. Entah itu keluarga, entah itu teman, entah itu sahabat, entah itu pasangan, entah itu siapapun. Lebih baik kamu punya prinsip, kamu punya ketegasan, kamu punya kejelasan arahmu mau kemana. Jangan biarkan kamu dikendalikan oleh orang lain setelah kamu masa dewasa awal. Oke? Putuskanlah arah hidupmu mau kemana. Jangan biarkan kamu dikendalikan oleh orang lain. Dan masalah penerimaan dari orang lain juga. Mau kamu orangnya introvert, kayak mau kamu orangnya ekstrovert, kayak supel atau pendiam, atau kepribadianmu seperti apa, ya, yang penting itu kamu punya prinsip. Yang penting kamu punya prinsip. Aku orangnya memang seperti ini. Aku apa adanya memang seperti ini. Oke, aku tunjukkan diriku apa adanya. Murni memang aku ini seperti ini. Yang penting adalah kamu bisa menerima dirimu sendiri dan berdamai dengan itu. Aku orangnya memang keras. Kalau ngomong memang keras. Kalau ngomong memang agak kasar. Tapi aku bisa kendalikan. Oke? Ada orang lain yang mungkin nggak bisa menerima itu. Ya sudah, sana. Kalau nggak bisa menerima, ya jangan sama aku dong. Jangan paksakan aku untuk berubah demi kamu. Aku akan berubah demi diriku sendiri. Oke? Ngerti ya di sini maksudnya ya? Bukan berarti ketika kamu punya salah, kamu nggak boleh berubah. Boleh, tapi atas keinginanmu sendiri. Bukan atas keinginan orang lain dan demi orang lain, tapi demi dirimu sendiri. Mau kamu orangnya terbuka, kayak kamu orangnya tertutup, kayak itu terserah kamu. Yang penting, putuskanlah semua sendiri. Ya. Apa sih yang seringkali menghalangi kita untuk menjadi diri sendiri? Adalah pertama, faktor lingkungan. Seperti tadi yang saya bilang, faktor lingkungan, entah itu teman, entah itu saudara, entah itu keluarga, ayah, ibu, atau siapapun, itu seringkali menghalangi kita menjadi diri kita yang apa adanya. Karena nanti mereka akan komplain, mereka akan komen, mereka akan ngomong apa gitu ya, kritik. Tapi yang penting kamu punya prinsip, aku memang orangnya seperti ini, aku punya jalan hidup seperti ini, dan aku akan jalani. Itu nggak apa-apa. Ya, egois itu nggak apa-apa.
Kemudian yang kedua adalah faktor rendah diri. Ketika orang rendah diri, seringkali dia cenderungnya itu ngikut aja kata orang lain. Karena kamu menganggap dirimu itu, aduh kalau aku nggak jadi yang kayak orang lain pikirkan, orang lain nggak bakal mau sama aku. Akhirnya kamu jadi orang lain. Kamu ngikutin apa kata orang lain. Nggak bisa jadi dirimu sendiri karena kamu rendah diri. Jadi kamu harus terima dulu dirimu apa adanya. Terima dulu ya. Kemudian kamu lihat diriku sendiri itu seperti apa sih. Yang orang lain nggak bisa terima itu yang mana? Oh yang ini. Tapi aku tetap punya prinsip bahwa ini tuh bener. Ya sudah, nggak apa-apa. Jangan didikte oleh orang lain. Selama itu memang bagus, selama itu memang benar prinsipmu, ya sudah lakukan. Nggak perlu takut, nggak perlu malu, tunjukkan dirimu apa adanya. Yang perlu kalian ingat adalah kalian itu pantas mendapatkan semua hal baik dalam kehidupan kalian dengan menjadi diri sendiri. Nggak perlu kita harus menjadi orang lain untuk bisa diterima. Bukankah akan jauh lebih nyaman kalau kita menjadi diri sendiri dan diterima? Toh ujung-ujungnya kalau kita jadi apa yang orang lain inginkan pun tetap ada yang suka dan nggak suka kan? Kalau gitu lebih bagus kita jadi diri kita apa adanya saja. Toh tetap ada yang suka dan nggak suka dan ada yang nerima dan enggak. Ya kan? Selama menjadi dirimu sendiri itu baik, nggak melanggar hukum, nggak melanggar norma, nggak melanggar etika, kenapa enggak? Jadi kamu bisa jadi dirimu sendiri apa adanya. Gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini cukup membantu bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi mengenai menjadi diri sendiri. Semoga membantu dan salam sehat jiwa. Bye-bye.